Fenomena kenaikan harga bahan pokok jadi anomali di tengah pasar. Satu sisi pemerintah dan Satgas menjamin stabilitas stok dan harga sembako. Di sisi lain ada kenaikan nilai penjualan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia, Kudori, mencoba menganalisa fenomena ini. Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan, sebetulnya kenaikan harga untuk beberapa komoditas itu sudah terjadi jauh sebelumnya ya. Jadi bukan hanya menjelang pada saat Ramadan ya. Yang jadi masalah adalah kalau pemerintah dalam pengendalian pasar, intervensi pasar itu menggunakan pendekatan-pendekatan non pasar seperti yang beberapa minggu terakhir ini terjadi ya. Pemerintah sekarang itu baik Kementerian Pertanian ya, Kementerian Perdagangan, Menko Pangan gitu. Demikian juga Satgas Pangan. Itu berkali-kali ke publik menyampaikan pedagang, pengusaha jangan menjual di atas HET. Kalau menjual di atas HET ada potensi sanksi sekian miliar, kurungan penjara sekian bulan gitu ya. Saya kira pelaku usaha sudah sangat-sangat tahu bahwa kalau mereka bermain-main dengan risiko, bermain-main dengan apa moral hazard, itu potensi untuk pelanggaran sangat-sangat besar. Saya berpesan kepada Satgas Pangan, mungkin juga intel di Polri gitu ya, jangan terlalu masuk ke pasar sebelum ada informasi yang sangat clear, informasi yang sangat-sangat firm. Karena kita perlu menjaga suasana pasar itu tidak penuh teror, tidak penuh ketakutan gitu ya. Faktanya, stok bahan pokok di Indonesia masih timpang. Ketersediaannya tak lebih banyak dibandingkan jumlah yang dibutuhkan konsumen. Beberapa komoditas bahkan mengalami defisit yang signifikan. Sementara fluktuasi harga terus terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari cuaca, kebijakan impor, sehingga distribusi. Mengacu data Badan Pangan Nasional, konsumsi beras di Indonesia mencapai 30,9 juta ton per tahun, dengan rata-rata konsumsi 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan. Sementara, stok bulog hanya tersedia sekitar 2 juta ton. Begitu juga dengan daging. Kebutuhan nasional dipatok 724,2 ribu ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya mencapai 432,9 ribu ton. Situasi ini membuat Indonesia harus mengimpor ratusan ribu ton daging setiap tahun. Situasi yang sama juga dialami minyak goreng, daging ayam, telur, hingga komoditas lainnya. Ketidakseimbangan itu pun akhirnya memicu berbagai fenomena pasar. Pemerintah dituntut untuk cari solusi. Pelaku utamanya tentu kita akan menegakkan hukum secara tegas, tetapi untuk pedagang kecil tidak kita lakukan penindakan.